dari salah seorang anda kita berasal dari SMA Islam Asofa Pekanbaru atas nama Rizik Asidiki. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oh, di mimbar itu ya? Di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid, yang terhormat Ketua Panitia Ramadan pada bulan ini, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah singkat saya dengan judul Hari-hari Imam Syafi'i selama bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, apakah ada yang sudah mengenal yang namanya Imam Syafi'i? Sudah ada? Pernah jumpa Bapak Ibu? Tidak, tapi kita semua sudah tahu yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat populer, yang mana ilmu dan karyanya dipakai umat Islam sampai pada hari ini. Contoh dari karya sang imam adalah Kitab Al-Um, Ikhtilaful Hadis, dan Ar-Risalah, yang mana sangat fenomenal dan menjadi rujukan umat Islam di penjuru dunia. Masya Allah. Saya akan menceritakan sedikit tentang Imam Syafi'i di sini. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana sering kita panggil dengan nama Imam Syafi'i. Dia lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, dan ia wafat di Fustat, Mesir tahun 204 Hijriah. Ia seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong dari kerabat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i juga termasuk dari Bani Muthalib. Apa itu Bani Muthalib? Bani Muthalib adalah keturunan dari Al-Muthalib, yang mana saudara dari Hashim, merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika ia berusia 20 tahun, ia pergi ke Madinah. Ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar pada saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian ia juga pergi ke Irak. Ia pergi ke Irak berguru lagi kepada murid-murid Imam Hanafi di sana. Betapa dahsyat ilmu dan pengaruh dari sosok Imam Syafi'i ini. Tentu ada rahasia di balik semua itu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin tahu? Apakah Bapak Ibu ingin tahu rahasia dari Imam Syafi'i ini? Ingin tahu? Terkhususnya di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Imam Syafi'i setiap harinya, setiap malamnya, ia membagi waktunya, ia membagi waktu malamnya menjadi 3. Sepertiga malamnya itu untuk menulis kitabnya, sepertiga malamnya untuk sholat malam, dan sepertiga malamnya lagi untuk beristirahat. Ada salah satu dari murid Imam Syafi'i ini mengatakan, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i di rumahnya kecuali ia jarang sekali tidur di pada malam hari.
Adapun murid Imam Syafi'i yang lain mengatakan aku telah bersama Imam Syafi'i selama 80 malam dan aku melihat Imam Syafi'i melaksanakan sholat malamnya di setiap malam. Di dalam sholatnya itu Imam Syafi'i, kata muridnya, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i membaca ayat Al-Quran kurang dari 50 ayat. Terkadang ia membaca 100 ayat. Setiap bulan Ramadan datang, Imam Syafi'i selalu menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, yang mana biasanya ia membaca Al-Quran 1 kali khatam di setiap harinya. Terkhusus bulan Ramadan, ia membaca Al-Quran 1 kali mengkhatamkan di siang hari dan 1 kali mengkhatamkan di malam hari. Berarti ia sudah mengkhatamkan 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan itu. Masya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu sahur Imam Syafi'i mendapat ada dari ulama dari kota Kairo bertamu kepada Imam Syafi'i untuk membahas masalah dalam ilmu fikih. Ketika mereka sudah sampai di rumah Imam Syafi'i, mereka melihat Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Setelah Imam Syafi'i selesai membaca Al-Quran, mereka mendiskusikan tentang permasalahan ilmu fikih itu. Setelah mereka selesai membahas itu, Imam Syafi'i menegur mereka dengan lembut. Apakah kalian lebih mementingkan mempelajari ilmu fikih daripada mempelajari Al-Quran? Sungguh, aku setiap malam sholat malam tidak berhenti-hentinya aku meletakkan Al-Quran di depanku sampai waktu subuh. Bapak Ibu sekalian, sungguh orang yang mempelajari Al-Quran akan agung derajatnya, dan orang yang mempelajari ilmu fikih mulialah derajatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, kesimpulannya, di setiap hari kegiatan Imam Syafi'i di setiap harinya, yang pertama ia membagi waktu malamnya menjadi 3. Yang pertama itu untuk menulis kitabnya, yang kedua untuk melaksanakan sholat malamnya, yang ketiga dia sepertiga malamnya lagi untuk beristirahat. Yang kedua, ia dalam sholatnya dia tidak pernah membaca kurang dari 50 ayat, terkadang ia membaca 100 ayat. Yang ketiga, ia lebih menyibukkan waktunya dengan membaca Al-Quran. Ia menyibukkan membaca Al-Quran di setiap harinya. Ia yang biasanya ia mengkhatamkan setiap harinya 1 kali khatam, terkhusus di bulan Ramadan ia mengkhatamkan 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Berarti 60 kali khatam selama bulan itu. Yang keempat, Imam Syafi'i lebih mementingkan mempelajari Al-Quran daripada mementingkan mempelajari ilmu fikih, karena orang yang mempelajari Al-Quran agunglah derajatnya, dan orang yang mempelajari ilmu fikih mulialah derajatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan, tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini.
Semoga kita dapat motivasi, kita bisa menjadikan motivasi untuk kita di bulan Ramadan ini agar kita bisa lebih bersemangat dalam menghatamkan Al-Quran. Sebelum saya menutup tausiah saya ini, saya akan sedikit berpantun. Ramadan, bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan penuh kasih. Bulan Ramadan, bulan penuh kasih. Cukup sekian dan